Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hayan Mufli Ramadan dengan nomor induk mahasiswa P2724 2025 061 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu apa itu simplicia, tentang definisi, manfaat, macam, dan cara pembuatan simplicia sendiri. Nah, yang pertama, apa sih itu simplicia? Definisi simplicia sendiri yaitu bahan baku obat yang berasal dari alam, baik tumbuhan, hewan, atau mineral, yang pengolahannya hanya sebatas proses fisik, yaitu seperti pengeringan, perajangan, dan pembersihan, tanpa melalui proses kimia yang rumit seperti isolasi atau sintesis. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari simplicia. Manfaat simplicia tidak hanya terkait pengobatan, teman-teman, tetapi juga terkait proses produksi dan stabilitas bahan baku obat alam. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisa dijadikan bahan baku obat tradisional. Yang kedua, menjaga stabilitas senyawa aktif dari tumbuhan-tumbuhan tersebut yang kedua yaitu menjaga stabilitas senyawa aktif dari bahan baku tersebut. Yang ketiga yaitu memperpanjang umur simpan karena dalam bentuk kering. Yang keempat yaitu mempermudah distandarisasi, yaitu diuji kandungannya dalam kimia maupun fisik. Dan yang terakhir yaitu mempermudah ekstraksi untuk dijadikan bahan baku obat tradisional. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan sumbernya, simplicia dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama yaitu simplicia nabati atau berasal dari tumbuhan, ada tanaman utuh, sebagian tanaman, atau eksudat atau cairan getah seperti Curcumae rhizoma, rimpang kunyit, Piperis nigrifructus, buah lada hitam, Theae folium atau daun teh. Nah, yang kedua yaitu simplicia hewani, teman-teman. Simplicia hewani berasal dari hewan, bisa jadi hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan dari hewan, bukan zat kimia murni. Seperti Meldepuratum atau madu murni, Oleum lecoriis aseli, minyak ikan, Cera alba atau lilin putih atau malam. Nah, yang ketiga yaitu simplicia pelikan atau mineral, yaitu berasal dari mineral atau pelikan yang belum diolah atau hanya diolah secara sederhana, bukan bahan kimia murni. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi simplicia. Nah, ini berdasarkan tumbuhan atau nabati. Simplicia nabati juga diklasifikasikan berdasarkan bagian tanaman yang digunakan, seperti korteks atau kulit kayu. Contohnya yaitu Cinchonae cortex atau kulit kina. Yang kedua yaitu folium atau daun. Contohnya seperti Guazumae folium atau daun jati Belanda. Yang ketiga fructus atau buah, yaitu contohnya Amomi fructus atau buah kapulaga. Terus ada lagi rhizoma atau rimpang. Contohnya yaitu Zingiberry rhizoma atau rimpang jahe. Yang terakhir yaitu ada semen atau biji, contohnya yaitu Parkia semen atau biji kedawung. Oke, kita lanjut teman-teman untuk cara pembuatan simplicia yang benar, yaitu dimulai dari pengumpulan bahan-bahan baku, yaitu dengan cara memilih bagian tanaman pada umur dan waktu panen yang tepat, yaitu saat kandungan zat aktif optimal. Contohnya daun dipanen saat fotosintesis maksimal, siang hari. Rimpang dipanen saat tanaman sudah cukup tua, senyawa aktif maksimal. Yang kedua yaitu sortasi basah, yaitu memisahkan bahan asing atau kotoran, contohnya tanah, kerikil, rumput, bagian tanaman lain dari bahan baku segar. Harus dilakukan secara cermat sebelum dicuci. Yang ketiga yaitu pencucian, membersihkan sisa tanah dan kotoran, yaitu menggunakan air bersih mengalir. Pencucian harus cepat untuk menghindari larutnya zat aktif, terutama yang larut pada air atau kerusakan oleh enzim. Yang keempat yaitu perajangan jika perlu.
yaitu memotong bahan menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya rimpang, akar, atau kulit kayu. Dan ketebalan idealnya tidak terlalu tebal karena nanti sulit kering, dan tidak terlalu tipis karena mudah rusak atau teroksidasi. Yang kelima yaitu pengeringan, mengurangi kadar air untuk mencegah kerusakan akibat kapang, bakteri, atau enzim, yaitu menggunakan suhu ideal, umumnya tidak melebihi dari 60 derajat Celcius. Seringnya yaitu antara 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius, agar senyawa aktif seperti minyak atsiri, vitamin tidak rusak atau menguap. Yang keenam yaitu sortasi kering, yaitu dengan cara pemisahan akhir untuk membuang Simplicia yang tidak memenuhi mutu atau terlalu gosong, berjamur, atau masih ada kotoran, dengan tujuan menjamin Simplicia yang siap dikemas sudah bersih dan seragam. Dan yang terakhir yaitu ada pengepakan dan penyimpanan Simplicia, yaitu dikemas dalam wadah tertutup, tidak tembus cahaya, dan disimpan di tempat yang sejuk, kering, serta sirkulasi udara yang baik. Baik, cukup sekian teori singkat yang saya jelaskan tentang Simplicia terkait definisi, manfaat, macam, dan cara pembuatan oleh Simplicia tersendiri. Saya kira cukup. Bila ada salah baik kata maupun perbuatan, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.